kemungkinan NM ini hadir itu bukan karena izin jaksa bulat gitu teman-teman. Karena tanggal 1 itu kemungkinan dia jadwal sidang pidananya gitu. Jadi bukan datang mediasi itu bukan mediasi toh, tapi dia berbarengan dengan jadwal sidang pidana. Kan tanggal 24 nanti sidang. Nah, tanggal 1 Juli nanti sidang lagi gitu jadwalnya. Biasanya seminggu sekali. Besok sidang pidana. Pidana tanggal 24 nanti biasa tuh sidang pertama, sidang pembacaan dakwaan. Nah, masih mungkin nggak ya ditelat-telatin karena kalau kita bicara masih mungkin dan tidak mungkin itu artinya kita menerawang ya teman-teman ya. Coba saya lihat bola kristal dulu. Gue gue sidang kapan ya? Naujubillah. Bang, gimana maksud coba bakar menyan dulu ya, dukun beraksi nih mulai. Apa tadi sore nih? Nggak aku baca. Bang masih bacaan dakwaan. Nah, bacaan dakwaan itu nanti dibacakan kronologi kasus, kemudian data-data para terdakwa, kemudian kronologi kasus tadi sudah alat buktinya, kemudian saksinya gitu teman-teman. Jadi kita membaca nih kronologi versi penyidik dan versi jaksa gitu ya. Gitu. Jadi misalnya pada tanggal sekian misalnya korban bertemu dengan si pelaku gitu biasanya, kemudian melakukan komunikasi gitulah, semacam cerita gitu teman-teman. Waalaikumsalam. Apa tuh jauji itu apa guys? Penerawang mendatangkan aura baik. Aduh, Pancina kok nggak pakai filter dia sangat ribet. Iya, saya nggak pede teman-teman, muka saya kayak anak kecil soalnya. Kalau Bang Eriki datang, nggak datang. Kalau nggak datang, itu yang disebut tekwader true dan tekhuder true. Mediasi itu itikat baik, kan dibilang pengacaranya kan roh dari mediasi itu adalah itikat baik. Salah satu itikat baik atau itikat ide baik itu dengan kehadiran para peserta sidang teman-teman, baik tergugat maupun penggugat. Jadi ini tidak berlaku untuk Dr. Reza Gladi saja ya, tapi ketika Nikita Mirzani yang menggugat tapi tidak ada datang juga bisa dikatakan nanti itikatnya tidak baik. Itu teman-teman yang disebut dengan roh dari itikat baik dalam mediasi. Apakah ada sanksi? Tidak, teman-teman. Tidak serta-merta dapat sanksi, tapi kemungkinan apabila para prinsipal baik tergugat maupun penggugat dalam mediasi tidak dapat dihadirkan atau tidak menghadirkan dirinya sendiri, gitu ya. Artinya mediasi gagal. Nah, kemudian apa bang selanjutnya? Ya lanjut ke pokok perkara, gitu, teman-teman. Tapi yang pasti nanti majelis hakim akan menilai ya itikat baik dari para pihak, gitu ya. Artinya kan majelis hakim sudah menyarankan mediasi, tapi ternyata para pihak tidak hadir. Jadi kita ambil contoh nih kasus Agnes Mo ya. Jadi beberapa waktu lalu Agnes Mo ini kan digugat teman-teman, digugat Undang-Undang Hak Cipta. Nah, menurut berita-berita Agnes Mo ini pada saat gugatan ini sering tidak hadir gitu ya. Kemudian mediasi juga tidak hadir. Nah, makanya kalah gitu teman-teman. Itu salah satu faktor. Iya, makasih Kak. Jadi salah satu faktor salah satu penilaian dari majelis hakim itu ya itikat baik saat majelis hakim menyarankan gitu ya. Karena pada dasarnya sidang perdata ini tujuannya itu berdasarkan asas perdamaian, teman-teman. Jadi beda dengan kasus pidana. Di komennya banyak filter di padahal nggak ada komen-komen aneh-aneh kalian, tapi disaring sama TikTok nih teman-teman. Pembacaan dakwaan bakal menentukan adanya pembahasan tahu deh. Iya,
Jadi pembacaan dakwaan itu bukan vonis ya teman-teman. Jadi harus diluruskan. Jadi pembacaan dakwaan itu kenapa dibilang Bang Pami menentukan adanya pemerasan atau tidak? Kita kan punya nalar, kita punya logika. Jadi ketika pembacaan dakwaan nanti teman-teman gunakan logika dan nalar sendiri-sendiri gitu. Interpretasikan gitu ya. Gitu. Jadi kita bisa menilai, menganalisa apakah dakwaan ini relevan, apakah alat buktinya itu relevan dengan kasus, kemudian apakah kronologinya ini sesuai nggak sih, masuk akal nggak sih gitu ya. Nah makanya dikatakan kan Bang Pami kan punya agenda pembelaan, tentunya beliau meyakini bahwa kliennya itu tidak bersalah gitu ya. Bisa berubah lagi nggak sih? Bisa, bisa berubah. Jadi kan surat dakwaan sebelum masuk ke persidangan itu jaksa atau jaksa penuntut umum itu punya kesempatan untuk merubah gitu teman-teman ketika ada fakta baru yang ditemukan gitu ya. Fungsinya buat apa ya? Tentunya jaksa juga nggak mau ambil risiko kan mendakwakan pasal yang kira-kiranya akan mudah dibantah. Asal kamu bukan bakal dibilang ya, tolong deh. Amin. Apa NM masih ada kesempatan untuk bebas? Tentu masih ada. Jadi tidak ada pidana tanpa kesalahan. Artinya sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumnya tetap, terdakwa maupun tersangka itu berpotensi bisa bebas teman-teman. Gitu ya. Artinya kan ini proses masih berjalan. Hakim belum memutuskan siapa yang salah, siapa yang tidak salah gitu ya. Kan Niki dibantu ya. Ya kan kita sebagai netizen bantunya ya lewat penalaran aja teman-teman. Jadi kita menganalisa ya sesuai dengan isu yang berkembang, yang beredar di media sosial maupun di berita. Apakah ada kesempatan aku? Saya udah punya cucu teman-teman. Berarti Bang Pami sudah terima, harusnya sudah, karena terdakwa itu dia boleh teman-teman minta salinan. Terdakwa yang nggak boleh itu pelapor gitu ya. Jadi pelapor nggak ada kepentingan untuk untuk meminta surat dakwaan gitu. Iya, tadi saya dibilang nggak pakai baju, jadi saya nongolin saya pakai baju gitu ya. Kadang memang kalau ini nggak pakai baju teman-teman, kadang-kadang kalau lagi rebahan gitu ya. Kasus skincare. Nah, ntar saya tongolin dulu nih komentarnya ya. Nah, teman-teman, masalah buzzer ya. Buzzer. Teman-teman kita bahas secara etimologi ya. Buzzer itu kan berasal dari bahasa Inggris, kalimat dasarnya tuh buzz ya, artinya dengung. Nah, jadi ketika ada tambahan kosakata kerja gitu ya, berarti mendengungkan gitu ya. Jadi buzz, dengung, kemudian berarti kan mendengungkan. Saya memiliki penilaian ketika seseorang bersuara di media sosial gitu ya, itu dia sudah disebut dengan buzzer teman-teman. Jadi buzzer itu tidak selalu yang dibayar atau tidak gitu. Ketika orang sudah menyuarakan suaranya, berkomentar itu sudah disebut dengan buzzer teman-teman. Nah, yang jadi masalah gitu ya, kenapa sih buzzer ini selalu memiliki konotasi negatif gitu? Karena ada isu yang dibayar dan tidak dibayar. Saya sendiri sebenarnya dibayar dan tidak dibayar itu tidak masalah teman-teman. Yang penting tujuannya untuk apa gitu ya. Gitu. Apakah menyuarakan berdasar isi hatinya? Apakah menyuarakan ini karena ada agenda tertentu gitu ya? Gitu. Jadi pada dasarnya kita ini semua buzzer teman-teman, karena kita bersuara di media sosial. Serius cucu, aku harus mundur. Gitu ya. Nah, perihal ancaman gitu ya. Iya, memang lembut teman-teman. Jadi saya dianugerahkan Tuhan itu suaranya halus gitu ya. Tapi dengan suara ini juga saya pernah merasakan yang namanya uang gitu teman-teman. Gitu ya.
Ya, kau jawaban. Kenapa akun kan ini banyak fenomena teman-teman, ada isu bahwa apa orang-orang yang menggunakan akun-akun privat itu berarti kan orang yang memiliki akun lebih dari satu akun gitu ya gitu. Tapi kalau ditanya kenapa kan bingung juga saya gitu ya, karena saya juga banyak yang komentar-komentar head comment itu ya kebanyakan akun-akun private, followernya sedikit gitu teman-teman. Ya namanya juga kita membahas isu-isu yang viral ya, jadi namanya pro dan kontra itu pasti ada. Tapi ketika kita berdebat, kita membahas isu, orang sudah melakukan penyerangan pribadi, kemudian melakukan tuduhan, bukan membahas tentang substansi maupun konteks yang dibahas itu artinya orang sudah kalah debat dalam apa, sebelum bertarung dia udah ada kalah duluan gitu teman-teman.